Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Sri Sunasih, perwakilan dari PGRI Cabang Garut. Kali ini, saya akan menyampaikan best practice yang sudah saya terapkan di TK Pertiwi Siwuran, yaitu multimedia batik ekoprint sarana bangkitkan kreativitas seni siswa TK Pertiwi Siwuran. Mewabahnya virus COVID-19 atau lebih dikenal dengan virus corona di Indonesia berdampak pada semua lini kehidupan, termasuk pada Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Siwuran, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Kegiatan pembelajaran yang semula dilaksanakan secara tatap muka tiba-tiba harus dirubah dengan strategi baru, yaitu pembelajaran jarak jauh dengan metode dalam jaringan atau daring. Situasi pandemi membawa perubahan besar, banyak kendala dalam pelaksanaannya, baik dari guru, dari siswa, maupun dari orang tua. Permasalahan-permasalahan yang muncul pada situasi pandemi ini menjadi tantangan besar bagi saya sebagai guru Taman Kanak-kanak Pertiwi Siwuran. Bagaimana saya harus mampu memilih, menyajikan materi dengan menyenangkan, memilih dan menggunakan metode yang tepat, serta bagaimana saya memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar desa Siwuran untuk memfasilitasi siswa menuju merdeka belajar. Merdeka belajar yang diharapkan sesungguhnya adalah bagaimana anak mampu menerapkan pengalaman belajar mereka yang diperoleh serta diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Dan ini harus kita latih sejak dini, sehingga siswa mampu menemukan permasalahan, mencari beberapa alternatif, dan juga mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, melakukan observasi, mengevaluasi, merefleksinya, juga menyimpulkan serta berinovasi. Multimedia sebagai media pengembangan pembelajaran jarak jauh yang disajikan dalam bentuk video pembelajaran batik ekoprint tepat digunakan dalam situasi pandemi ini. Karena apa? Karena anak akan memahami materi yang disampaikan dan langkah-langkah kegiatannya secara jelas melalui audio visual. Bahan-bahan tersedia di lingkungan sehingga dapat mengurangi mobilitas, serta anak-anak ini mampu mengembangkan aspek perkembangan mereka secara menyeluruh. Hal positif dari situasi pandemi ini adalah siswa menemukan sendiri cara belajar mereka. Siswa dapat mengatur waktu mereka dengan lebih baik dan memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan yang harus dikerjakan. Orang tua menyadari bagaimana sulitnya membelajarkan anak-anak mereka. Orang tua juga akan tahu kegiatan belajar putra-putri mereka, sehingga mereka bisa lebih berempati, bisa lebih menghargai kepada guru, juga kepada putra-putri mereka. Hubungan antara orang tua dan anak akan menjadi lebih baik karena orang tua dituntut agar mendampingi putra-putri mereka belajar di rumah. Tujuan menggunakan multimedia sebagai media pengembangan pembelajaran jarak jauh yang disajikan dalam bentuk video pembelajaran ekoprint adalah agar siswa mudah menerima dan memahami materi yang disampaikan. Guru akan lebih mudah menyampaikan materi pembelajaran serta menggunakan IT untuk kegiatan pembelajaran sehingga siswa tidak terlena dengan gadget. Manfaat dari penggunaan multimedia ekoprint ini adalah bagi guru akan lebih kreatif
karena guru dituntut untuk mempelajari video editing untuk kepentingan pembelajaran, juga merancang pembelajaran jarak jauh secara kreatif yang nantinya berfungsi untuk aspek perkembangan anak dengan menggunakan berbagai sumber, berbagai media pembelajaran, serta memanfaatkan potensi lingkungan untuk kegiatan pembelajaran. Bagi siswa, mereka akan memperoleh pengalaman baru melalui kegiatan eksplorasi, menemukan ide dalam mengembangkan kegiatan, serta melakukan inovasi dari hasil belajar mereka. Dan bagi lembaga pendidikan sendiri, ini akan memiliki sumber daya manusia yang kreatif, yang nantinya akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga meningkatkan hasil belajar siswa. Dan bagi orang tua wali siswa, tentunya mereka akan mengetahui perkembangan belajar dan membangun komunikasi efektif dengan anak serta lebih dekat dengan anak. Bapak Ibu, alasan dari kami menerapkan multimedia ekoprint ini adalah bahwa tahapan perkembangan anak usia dini berada pada tahap konkret, sehingga penggunaan multimedia batik ekoprint ini sangat tepat digunakan. Kemudian dengan multimedia ini anak-anak akan lebih tertarik dengan materi yang disajikan, dan tumbuh kembang anak ini antara satu dengan yang lainnya akan saling terkait, sehingga kegiatan ekoprint ini sebagai sarana untuk mengembangkan aspek perkembangan anak merupakan satu kesatuan kegiatan yang merangkum untuk mencapai aspek perkembangan secara menyeluruh. Kemudian yang selanjutnya lagi, alasan yang saya ambil adalah bahwa potensi dan sumber daya alam yang ada di Desa Siwuran ini sangat melimpah dengan berbagai jenis, sehingga memudahkan dalam memilih dan menyediakan bahan belajar, juga memungkinkan anak untuk menemukan pengalaman baru dari kegiatan belajarnya. Batik ekoprint sendiri adalah memindahkan pola, memindahkan bentuk dan warna dari bahan-bahan alam ke kain yang tersedia. Batik jenis ini dibuat dengan cara mencetak bahan-bahan yang terdapat di alam sekitar kita, baik daun-daunan, bunga-bunga, biji-bijian, maupun bahan-bahan yang lain yang ada di lingkungan sekitar kita. Bagi anak usia dini, kegiatan ekoprint ini merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan, Ibu-ibu dan Bapak sekalian. Karena apa? Karena memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk menyalurkan ide dan gagasan mereka tanpa batasan. Berikut ini cuplikan multimedia batik ekoprint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Ayah bunda, bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Ingat jaga diri dengan mentaati protokol kesehatan. Cuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir, kenakan masker, hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas dengan tetap berada di rumah bersama dengan ayah bunda. Hari ini kita akan belajar dengan tema tanaman. Nah, anak-anak tahu kan, tanaman diciptakan oleh Allah untuk kebutuhan manusia. Nah, hari ini kita akan membuat batik ekoprint dengan memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di lingkungan kalian. Yang pertama, siapkan kain bekas dari baju, dari kerudung, atau apa saja yang sudah tidak terpakai di rumah. Dan akan lebih bagus kalau kain bekasnya tidak bermotif, karena nanti akan kita buat motifnya dengan daun-daun yang ada di lingkungan anak-anak ya. Yang kedua, nanti anak-anak siapkan daun-daun yang ada di lingkungan kalian dengan berbagai jenis warna, berbagai ukuran.
berbagai bentuk, dan juga nanti boleh menyiapkan biji-bijian yang ada di lingkungan kalian. Juga boleh siapkan empon-empon seperti kunyit ya. Nanti ya kalian siapkan itu. Dan juga nanti anak-anak akan siapkan batu yang akan kalian gunakan untuk memukul. Usahakan batunya nanti permukaannya rata. Coba nanti kalian akan mencari batu dengan permukaan yang halus untuk menumbuk nanti. Dan untuk langkah-langkahnya bagaimana anak-anak untuk membuat ekobrin ini? Sangat mudah sekali. Yuk ikuti langkah-langkahnya ya. Ayah bunda, yang pertama nanti kita akan memotong kunyit. Boleh, silakan anak-anak nanti dibebaskan untuk berkreasi. Kita potong kunyitnya menyerong boleh, seperti ini, atau posisi melingkar juga boleh. Koran untuk kita jadikan alas. Nanti juga selanjutnya akan kita atur untuk bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Silakan nanti anak-anak dibebaskan untuk berkreasi ya ayah bunda. Boleh dibentuk bunga, boleh dibentuk apa saja. Nanti biarkan anak-anak memilih motif-motif yang akan ditempatkan di batik ekobrinnya nanti. Ini seperti ini ya bunda. Setelah selesai menata bahan-bahannya, kita akan menggunting kain yang sudah disiapkan. Kita gunting kain yang sudah kita siapkan. Kita tutup menggunakan kain yang sudah kita gunting begini. Kemudian gunakan batunya untuk membentuk polanya dengan cara memukul-mukul pelan-pelan. Nah, ini akan untuk kunyit kita akan menghasilkan warna kuning. Kemudian untuk daun yang berwarna merah ini kita akan menghasilkan warna merah juga. Dan anak-anak juga nanti akan berkreasi bunda. Ternyata ada daun yang berwarna hijau tapi tidak menghasilkan warna hijau. Diamkan beberapa saat, kemudian kita angkat sisa-sisa daun yang ada pada kain. Masukkan garam pada sedah air yang sudah kita sediakan. Biarkan supaya garamnya larut. Ini berfungsi nanti untuk meningkat warna. Kemudian kita masukkan kain yang sudah kita batik tadi ke dalam air. Kita rendam beberapa saat, kemudian cuci dengan air yang bersih, kita bilas tanpa kita peras, kemudian kita keringkan. Nah, sudah selesai kita untuk membatik ekobrinnya. Dan inilah hasil batik ekobrin Bu Guru. Akan Bu Guru gunakan untuk membuat hiasan dinding. Bu Guru yakin hasil kreativitas anak-anak akan lebih bagus, akan lebih indah dari batik ekobrin Bu Guru. Bu Guru tunggu video kegiatannya ya. Demikian tadi kegiatan kita hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berkreasi. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan bercerita hasil karya yang dihasilkan oleh anak saat melaksanakan kegiatan membatik ekobrin. Hasil dan dampak dari pemanfaatan multimedia ekobrin ini dapat kita lihat bersama bahwa pada kegiatan melaksanakan praktek untuk pengembangan aspek pengembangan seni ini anak memperoleh hasil berkembang sangat baik sejumlah 13 anak. Ini artinya kegiatan membatik ekobrin ini sangat tepat untuk mengembangkan aspek perkembangan seni. Melalui video yang mereka kirimkan melalui grup WhatsApp yang sudah dibentuk oleh guru,
sebagai sarana menyampaikan materi kegiatan, juga mempublikasikan produk hasil belajar anak-anak melalui jejaring. Dengan demikian, secara tidak langsung, anak akan mulai terlatih untuk percaya diri, belajar public speaking, juga siswa memiliki kesempatan lebih kreatif dalam membuat batik ekoprint. Bapak Ibu, pemanfaatan multimedia batik ekoprint sebagai sarana bagi guru dalam memfasilitasi penanaman dan pengembangan kecakapan hidup siswa sebagai bekal mereka dalam mengarungi kehidupan ketika mereka dewasa kelak. Berbekal pembiasaan yang siswa peroleh sejak dini dari lembaga pendidikan Taman Kanak-kanak, mereka akan memiliki kesiapan untuk menjadi generasi yang cerdas menghadapi berbagai masalah yang muncul dengan beberapa ide alternatif mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Alternatif pengembangan multimedia video ekoprint ini bisa dilakukan dengan membatik di atas media yang berbeda, misalnya di kain kanvas, pada kertas, kain panel, ataupun dengan media lain. Menggunakan bermacam-macam bahan secara bersamaan sehingga memungkinkan terjadi percampuran warna, juga akan menghasilkan bentuk yang berbeda. Bapak Ibu, demikian tadi best practice yang sudah saya terapkan di TK Pertiwi Siburan, yaitu multimedia batik ekoprint. Dari hasil uraian yang telah kami sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa situasi pandemi bukan halangan bagi kita sebagai pendidik untuk tetap membelajarkan siswa-siswa kita. Guru harus kreatif mengikuti setiap perkembangan. Penggunaan multimedia batik ekoprint tepat diterapkan untuk pengembangan seni anak usia dini, sekaligus mengembangkan aspek perkembangan yang lain seperti nilai agama moral, kognitif, bahasa, juga perkembangan sosial emosional anak. Penggunaan multimedia batik ekoprint mampu meningkatkan hasil belajar anak Taman Kanak-kanak Pertiwi Siburan, terutama pada aspek perkembangan seni. Rekomendasi yang dapat kami sampaikan bahwa pembelajaran jarak jauh multimedia batik ekoprint bisa dilaksanakan secara mandiri, memungkinkan juga untuk mencoba melibatkan anak-anak dalam kegiatan kelompok kecil untuk merangsang kemampuan kerjasama mereka dalam satu kelompok. Kemudian pengembangan seni di Taman Kanak-kanak terutama harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan dilakukan secara bertahap, terpadu dari satu kegiatan dan kegiatan yang lainnya. Dan juga kegiatan pengembangan seni dengan batik ekoprint ini diperluas lagi menggunakan bahan-bahan yang lain, sehingga tidak hanya terbatas menggunakan kain saja. Demikian yang dapat kami sampaikan. Banyak kesalahan, mohon maaf. Semoga best practice ini bermanfaat bagi dunia pendidikan usia dini secara khusus dan secara umum dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi warna apa itu?